Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Murid divisi 5 jiwa yang bernama Lu Feng sangat marah kepada Tan Yun, dan kemudian dia berkata, Tan Yun, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku pikir kamu tidak sabar dengan kematian, ucap dari Lu Feng sangat marah dan melambaikan tangannya ke 4 murid di tingkat ke-8 pemurnian alam jiwa di belakangnya, hapus dia untukku, ucap dari Lu Feng. Baik, ucap dari 8 murid menjawab, dan sebelum mereka mulai, Tan Yun memimpin. Swiss, bang bang bang, kaca-kaca. Bayangan itu berkedip, Tan Yun melintas melewati mereka berempat, dan dengan kaki kanannya menyapu kaki keempatnya. Kaki yang patah terbang, darah tumpah ke tanah, dan kaki keempatnya tersapu oleh Tan Yun. Plop, plop, keempat orang yang kehilangan kaki mereka terbang 30 kaki ke udara, dan kemudian jatuh di luar toko di sisi kiri jalan. Kakak Lu, balas dendam kami. Kakak Lu, bunuh dia, ucap dari murid itu. Keempat orang dengan kaki patah berguling-guling di tengah hujan. Jeritan itu seperti guntur, dan mereka meledak satu demi satu di kota pertahanan. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Seorang murid terkenal berjalan keluar dari toko dengan bingung. Setelah beberapa napas, di jalan-jalan yang saling bersilangan, dia berdiri. Ribuan orang menyaksikan Tan Yun yang berjalan menuju Lu Feng selangkah demi selangkah. Ketika salah satu dari 1000 murid mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun, 2 murid 5 jiwa, 1 murid jiwa suci, dan 3 murid jiwa binatang, menatap Tan Yun dengan kejam, dan kemudian pergi dengan tenang. Jelas, mereka akan memanggil seseorang. 7 tahun yang lalu, ketika Tan Yun berada di puncak raksasa Panlong, ketika Tan Yun berpartisipasi dalam kompetisi 9 divisi pintu dalam, ada banyak murid dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang terbunuh. Oleh karena itu, Tan Yun menyinggung ketiga divisi ini, dan para murid dari 3 divisi Xianmen, jauh sebelum Tan Yun dipromosikan menjadi murid Xianmen, berbicara dan ingin membunuh Tan Yun. Namun, Tan Yun tidak muncul selama lebih dari setahun setelah memasuki Xianmen, jadi murid dari 3 divisi Xianmen ini tidak dapat melakukan apapun pada Tan Yun. Bisa dibayangkan bahwa sekarang Tan Yun telah muncul di kota Xianmenfang secara terang-terangan, jadi bagaimana mungkin ketiga murid divisi ini akan dengan mudah melepaskan Tan Yun? Tan Yun, kamu hanya berada di tingkat ke-5 pemurnian jiwa, mengapa kamu begitu kuat, ucap dari Lu Feng memandang Tan Yun yang berjalan ke arahnya, kakinya gemetar. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, dia tidak bisa menghapus 8 adik laki-laki semudah Tan Yun, dia bisa melihat bahwa Tan Yun jelas lebih kuat dari dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak takut? Apakah ini penting? Tan Yun menatap kaki Lu Feng yang gemetar, dan berkata dengan ekspresi tegas, apakah kamu melakukannya sendiri, atau aku, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu kejam, ucap dari Lu Feng Liu. Setelah kalimat ancaman berikutnya, itu berubah menjadi bayangan dan melarikan diri ke arah kerumunan. Wosh! Kecepatan Tan Yun bahkan lebih cepat, dia muncul di depan Lu Feng dalam sekejap mata, dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, retak. Dia menendang kaki kiri Lu Feng. Kakiku, ucap dari Lu Feng berteriak. Ketika kaki kiri Lu Feng meledak dan tubuhnya terbang mundur, sosok Tan Yun melintas dan muncul di ketinggian rendah, kaki kanannya tiba-tiba mematahkan kaki kanan Lu Feng. Plop, Lu Feng, yang kehilangan kakinya, jatuh beberapa puluh meter dalam rotasi ketinggian rendah, dan berteriak dengan suara serak, kakak, seseorang ingin membunuhku, selamatkan aku, ucap dari Lu Feng. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, raungan datang dari jalan lain, siapa yang mencoba bunuh saudaraku yang kedua, ucap dari seseorang.
Para murid yang sedang menonton melihat ke atas, tetapi melihat bayangan lewat di atas kepala, berubah menjadi seorang pemuda di depan Lu Feng. Semua murid memandang pemuda yang 7 poin mirip dengan Lu Feng, dengan kekaguman di mata mereka, dan berbisik. Tan Yun akan mati. ZKK tertua Lu Feng, Lu Lei, tidak hanya kuat di alam pemurnian jiwa, tetapi juga salah satu dari 100 murid terkuat di divisi angin dan guntur dari Xianmen. Ya, namun, di bawah aturan sekte, Lu Lei tidak berani membunuh Tan Yun, tetapi tidak masalah jika Tan Yun cacat. Hehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, ucap dari para penonton. Petik 2. Sementara 1000 murid sedang berdiskusi dengan suara rendah, di puncak paviliun tidak jauh, seorang pria muda mengenakan jubah penegak hukum, wajah tampan mengungkapkan kontrol arti dari situasi keseluruhan. Orang ini tidak lain adalah murid langsung dari para tetua penegak hukum Xianmen, yaitu Xiao Yuan. Alam pemurnian jiwa sempurna, dan kekuatannya adalah yang pertama di antara 30.000 penegak hukum murid Xianmen. Di antara 2 juta murid dari seluruh Xianmen di antara murid Xianmen, tidak ada yang tidak tahu kepadanya. Kakak senior Xiao, karena guru meminta kita untuk membunuh Tan Yun, mengapa kita tidak menggunakan kejahatan Tan Yun, karena melukai orang lain sekarang, kita menangkapnya, ucap dari Xiao Xiong. Pada saat ini, seorang murid penegak hukum kekar di belakang Xiao Yuan yang bernama Xia Xiong, melakukan peregangan kepala. Jangan terburu-buru, saudara muda Xia, jika orang lain dapat membunuh semut seperti Tan Yun, mengapa tanganmu harus kotor dan melakukannya sendiri, ucap dari Xiao Yuan. Saudara Xiao benar, Tan Yun ini sekarang muncul di Fangcheng secara terbuka, dan ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Xianmen Fangcheng, untuk Tan Yun itu adalah sarang macan Longtan, ucap dari Xia Xiong berkata dengan senyum jahat. Dengarkan saja kakak senior Xiao, mari kita tunggu dan lihat dia terbunuh, ucap dari Xiao Yuan. Pada saat bersamaan, di paviliun Tong Tianling di seberang jalan di belakang Tan Yun, seorang lelaki tua dengan rambut beruban melihat sosok Tan Yun, dan di matanya yang keruh, ada kilatan niat membunuh. Orang ini adalah penjaga toko paviliun Tong Tianling, yang dijuluki orang yang tahu segalanya. Pada saat yang sama, dia juga seorang pria terkenal baik hati dan bersedia membantu orang lain di Xianmen Fangcheng. Adapun latar belakang identitasnya, para murid tidak mengetahuinya jelas. Tentu saja para murid tidak akan bertanya. Pada saat ini, Lu Lei memandang Lu Feng yang terbaring di genangan darah, dan memeluk Lu Feng dengan marah dan sedih. Saudara kedua, siapa yang menyakitimu seperti ini, ucap dari Lu Lei. Hidung Lu Feng dan air mata mengalir ke mulutnya, kesakitan, menunjuk ke Tan Yun tidak jauh, kakak, bajingan itu yang menyakitiku, ucap dari Lu Feng. Lu Lei tiba-tiba berbalik, dan ketika dia melihat Tan Yun, dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu semut di tingkat kelima pemurnian jiwa, hanya mengandalkan kemampuan untuk menantang tingkat tertentu. Tanpa menunggu kata-kata Lu Lei, Tan Yun mencibir dan memotong, dengarkan dengan jelas, saya tidak ingin membunuh orang. Anda segera menghilang dengan saudara kedua Anda di depan saya bisa berpura-pura bahwa Anda tidak mengatakan apa-apa, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, ribuan murid yang menonton tampak bercemooh kepada Tan Yun. Salah satu murid dari divisi angin dan guntur mencibir, ada begitu banyak iblis setiap tahun, dan ada begitu banyak hari ini, lihat ini, Tan Yun sangat bodoh, ucap dari murid itu. Mendengar suara itu Tan Yun yang masih berjarak 300 meter beberapa saat yang lalu, telah muncul di depan murid yang mencemooh Tan Yun pada saat ini, dan tangan kanannya mencekik leher murid itu. Tan Yun menyipitkan mata ke arah murid itu dan mencekik lehernya, diam untukku. Tan Yun melihat ke kerumunan, hal yang sama berlaku untuk kalian, jika tidak, kalian akan berakhir, ucap dari Tan Yun. Bang!
Seperti yang dikatakan Tan Yun mengayunkan murid itu dengan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah, mematahkan lengan kanannya dan murid itu berjongkok di tanah kesakitan. Semua orang memandang Tan Yun, sedikit takut, dan berhenti mengejek Tan Yun. Pada saat ini, Lu Lei meletakkan Lu Feng di tanah dengan ekspresi muram. Kamu dapat yakin, saudara kedua, saudara akan membalaskan dendammu, ucap dari Lu Lei. Iya, Lu Feng menyeka air matanya dan mengangguk. Di dalam hatinya, kakak laki-laki tertua adalah 100 murid kultivator teratas dari divisi 5 jiwa Xianmen, dan mudah untuk berurusan dengan Tan Yun. Pada saat yang sama, alasan mengapa Lu Feng berani begitu sombong kepada Tan Yun adalah karena dia memiliki kakak laki-laki yang sangat kuat. Lu Lei mengulurkan jarinya dan menunjuk Tan Yun dengan marah, "Bajingan, kamu menyakiti saudara laki-lakiku yang kedua, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, kamu tidak bisa pergi dengan selamat," ucap dari Lu Lei. "Apa, bajingan?" ucap dari Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, lalu setelah berbicara, Tan Yun tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba meledak, menyapu ketinggian rendah, dengan suara ledakan udara, meninju ke arah dada Lu Lei dengan kepalan tangan. "Di luar kekuatanmu sendiri," ucap dari Lu Lei tidak menggunakan senjata ajaib, menurut pendapatnya, akan mudah untuk berhadapan dengan Tan Yun. Segera, kekuatan guntur yang mempesona melingkari lengan kanan Lu Lei, dan tinju kanan dengan kekuatan guntur menuju ke arah Tan Yun. Bang! Retak! Pada saat kedua tinju bertabrakan, tinju kanan Lu Lei hancur, dan kekuatan guntur melingkari lengan kanannya dengan cepat hancur. Seluruh lengan kanan tidak bisa menahan kekuatan pukulan Tan Yun. Kulitnya pecah, dan tulang-tulang di seluruh lengan kanannya hancur berkeping-keping. "Kamu hanya berada di level kelima pemurnian jiwa, bagaimana kamu bisa begitu kuat?" ucap dari Lu Lei terkejut. Lu Lei memuntahkan semburan darah, dan ketika tubuhnya terlempar, Tan Yun mendekatinya, dan menamparkan dada Lu Lei dengan telapak tangan kanannya. Lu Lei membalik tangan kirinya, dan tiba-tiba, seberkas pedang menebas ke arah Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas dan menghilang di depan Lu Lei. Hampir bersamaan, dia muncul di sebelah kiri, Lu Lei. Tan Yun menggunakan 5 jarinya, memegang tangan kiri Lu Lei, lalu meraih pedang dengan tangan kanannya, dengan aliran darah merah Tan Yun menusuk dada Lu Lei. "Ah, tolong," ucap dari Lu Lei. Saat Lu Lei berteriak minta tolong, Tan Yun menjepitnya ke jalan dengan pedangnya. Darah menyembur keluar dari dada Lu Lei, dan setelah menyatu dengan hujan di tanah, warnanya berangsur-angsur memudar. Adegan ini sangat mengejutkan saraf visual dari ribuan murid. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lu Lei, yang termasuk di antara 100 teratas dalam kekuatan divisi Guntut Angin Xianmen, akan sangat rentan terhadap Tan Yun. Semua orang terkejut dan terpana di dalam hati mereka. Xiao Yuan, di puncak paviliun, memandang Tan Yun dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. "Menarik, sedikit menarik," ucap dari Xiao Yuan. Tan Yun, kau bisa jangan bunuh aku karena aturan sekte," ucap dari Lu Lei ketakutan. Lu Lei dipaku oleh pedangnya sendiri yang berada di tanah, menatap Tan Yun, ketakutan. "Jika aku membunuhmu, pedang ini tidak akan kulewati." Tan Yun mencibir, mengangkat kakinya dan menginjak wajah Lu Lei. "Ingat, ketika kamu melihatku di masa depan, biarkan aku berjalan-jalan. Jika tidak, lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu," ucap dari Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, mata Tan Yun membeku, dan dia tiba-tiba menoleh, dan segera, rasa sakit kesemutan datang dari pelipis kirinya. Ada anak panah yang melesat ke arah kepala Tan Yun dan menembak ke bebatuan dekoratif 100 meter di belakang Tan Yun. Jika bukan karena Tan Yun menghindar tepat waktu, jika tidak, anak panah itu akan menembus alis Tan Yun. Jelas, pemilik anak panah memiliki niat membunuh pada Tan Yun. "Tan Yun, kamu adalah binatang pemarah, di siang hari bolong, kamu memperlakukanku dengan sangat kejam kepada murid divisi 5 jiwa." Ditemani oleh teguran dingin, di jalan di depan Tan Yun,
seorang wanita cantik dari divisi 5 jiwa muncul. Wanita itu berada di kesempurnaan agung pemurnian jiwa. Nama wanita ini adalah Qin Mei Hong, dari divisi 5 jiwa Xianmen, dan dia berada di tingkat ke-68 dalam kekuatan. Di belakang wanita itu, ada juga 6 murid wanita yang juga berada di alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung. Menghadapi pelecehan, Tan Yun tidak menanggapi. Tan Yun mengangkat jarinya dan dengan lembut membelai luka di pelipisnya, lalu dia meletakkan jarinya di depannya dan melihat darah di jarinya, matanya semakin dingin. Pada saat yang sama, Tan Yun merasa bahwa perasaan aneh dengan cepat meleleh ke dalam pikirannya pada luka itu, mengikis jiwanya. Jelas, anak panah memiliki kekuatan untuk mencuri jiwa, jika jiwanya tidak sekuat tingkat kedua dari alam jiwa ilahi, tetapi hanya pada tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, maka jiwanya telah terkikis dan dimusnahkan. Wanita ini kejam, dan begitu anak panah itu ditembakkan, dia ingin membunuh Tan Yun dengan satu pukulan. Kamu orang busuk, kakak seniorku Qin mengatakan bahwa kamu bodoh, ucap dari seorang murid perempuan di belakang Qin Mei Hong memandang Tan Yun dengan cemoohan. Hal yang sama berlaku untuk 5 murid perempuan lainnya. Tan Yun masih tidak menanggapi. Dengan jiwa tingkat kedua di alam jiwa, pada saat ini, Tan Yun dengan cepat menangkap beberapa napas dari alam pemurnian jiwa kesempurnaan agung dan alam jiwa tingkat pertama, dan mengunci dirinya sendiri. Kamu sendiri yang mencari kematian, maka jangan salahkan aku, ucap dari Tan Yun mencibir dalam hatinya, dan kalimat berikutnya membuat semua murid di tempat tertegun sejenak. Kemudian, mereka merasa bahwa Tan Yun benar-benar arogan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, aku tahu bahwa salah satu dari kalian, atau seorang murid di sudut tertentu ingin membunuhku. Oke, aku akan memberimu kesempatan, tapi hari ini hanya sekali saja, jadi kamu bisa memahaminya. Aku menunggu kalian di platform hidup dan mati Fang Cheng, hidupku ada di sana, datang dan ambil jika kalian memiliki kemampuan, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun menunjuk Qin Mei Hong dan mengatakan kata demi kata, terutama kamu pelacur, ucap dari Tan Yun. Qin Mei Hong tertawa dengan marah, Tan Yun, jangan banyak bicara, aku akan membunuhmu di pertandingan hidup dan mati, ucap dari Qin Mei Hong. Ayo pergi dan lihat. Oke, mari kita lihat bagaimana Tan Yun yang kurang ajar ini terbunuh. Itu benar, semut pemurnian jiwa tingkat 5, mengetahui bahwa banyak orang membunuhnya, dia juga menawarkan untuk membiarkan seseorang melawannya, apa dia bukan orang yang mati otaknya, ucap dari para murid. Ribuan murid yang menonton, menggunakan pedang terbang mengikuti Tan Yun pergi. Pergi, bunuh dia, ucap dari Qin Mei Hong. Wajah Qin Mei Hong membeku, memimpin 6 saudari junior yang berada di kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa dan terbang menuju platform hidup dan mati. Di puncak paviliun, murid penegak hukum Xiao Yuan menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Saudara muda Xia, karena sekarang ada pembunuhan Tan Yun yang terang-terangan dan jujur, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kita berani pergi dan membunuh Tan Yun terlebih dahulu, maka tuan dan orang tua kita pasti akan menghadiahinya, ucap dari Xiao Yuan. Setelah beberapa saat, di platform hidup dan mati Fang Cheng. Platform hidup dan mati terletak di area pusat Fang Cheng, yang besar dengan ribuan kaki. Tujuan mendirikan platform ini, begitu ada konflik di Fang Cheng, dan tidak dapat menyelesaikan keluhan, sampai ke titik keabadian, satu sama lain dapat setuju untuk naik ke platform hidup dan mati. Tan Yun dengan pedang terbang mendarat di panggung hidup dan mati, memberi isyarat, dan menyingkirkan pedang terbang harta kelas Ata dengan atribut angin di bawah kakinya. 7 murid perempuan termasuk Qin Mei Hong menginjak pedang terbang dan menembak jatuh di panggung hidup dan mati, dan mereka berdiri saling berhadapan dari kejauhan. Tan Yun, ayo mulai, ketika Qin Mei Hong memandang Tan Yun dengan dingin, beberapa suara datang dari langit. Tunggu, hitung aku, dan kami. Kalau begitu tambahkan kami. Hahaha, itu cukup hidup, aku akan datang juga.
Segera setelah itu, seorang murid laki-laki dari divisi jiwa binatang dari tingkat kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa dengan pedang terbang mendarat di platform hidup dan mati. Segera, dua murid laki-laki dari divisi alkemia, satu laki-laki dan dua perempuan, dari divisi jiwa suci, dan murid penegak hukum Xiao Yuan dan Xia Xiong juga menginjak pedang terbang, dan muncul di panggung hidup dan mati dengan niat membunuh, dan mengepung Tan Yun. Pada saat ini, pertempuran yang menentukan antara Tan Yun dan yang lainnya secara bertahap menyebar di Fangcheng. Segera, murid-murid dari berbagai divisi di jalan-jalan dan toko-toko di dekat Fangcheng bergegas mendengar berita itu. Setelah menghitung napas, jumlah murid yang menonton pertempuran telah melonjak hingga puluhan ribu. Para murid melihat ke-15 orang yang berhadapan dengan Tan Yun di atas panggung, dan mereka berbicara dengan lantang. Semuanya, Tan Yun pasti akan mati kali ini. Bahkan Hu Jin, Lin Bing, dan Su Ying, 80 terkuat teratas di 3 gerbang abadi, juga ada di sini. Itu benar, semuanya. Lihat, Xiao Yuan, Xia Xiong, murid langsung dari para tetua penegak hukum. Ini dia. Ini semua adalah 100 kekuatan di peringkat abadi. Hehe, kurasa Tan Yun menyesal sekarang, belum lagi dia menghadapi 5 kultivator kuat, bahkan jika salah satu dari mereka, itu bisa membunuhnya. Yah, apa yang kamu katakan sangat benar, ucap dari para penonton. Sementara puluhan ribu murid sedang berdiskusi, dari divisi 5 jiwa, Qin Mei Hong, dan 6 wanita. Satu murid dari divisi jiwa binatang buas Luo Yuan. Zhu Zifeng dan Duan Xing, Hu Jin, Lin Bing, Su Ying, Xiao Yuan, Xia Xiong, dan 15 orang dari divisi jiwa suci menyebar dan menatap Tan Yun. Semua orang ingin membunuh Tan Yun terlebih dahulu. Alasannya sederhana. Karena di kompetisi 9 divisi pintu bagian dalam, Tan Yun membunuh banyak murid dalam dari divisi 5 jiwa, divisi jiwa suci, dan jiwa binatang. Pada saat ini, orang-orang dari 3 divisi ingin membunuh Tan Yun dengan penuh semangat untuk membalas dendam. Adapun Zhu Zifeng dan Duan Xing dari Xianmen dan Mai, itu karena Tan Yun memisahkan diri dari divisi alkemia dan merupakan musuh publik dan Mai. Adapun alasan mengapa murid penegak hukum Xiao Yuan dan Xia Xiong membunuh Tan Yun, itu karena Tan Yun menyebabkan tetua penegak hukum pintu dalam yang bernama Qiu Yongming dieksekusi di depan umum oleh Master Sekte di puncak raksasa Panlong. Qiu Yongming adalah murid langsung dari para tetua penegak hukum Xianmen. Pada saat ini, 15 orang yang ingin membunuh Tan Yun tidak peduli jika semua orang berpikir mereka lebih sedikit mengintimidasi, mereka hanya ingin membunuh Tan Yun, dan yang lainnya tidak peduli. Hahaha. Pertempuran yang menentukan belum dimulai, sepertinya aku di sini pada waktu yang tepat. Tiba-tiba, seorang murid muda dari divisi artefak, dengan 10 murid artefak dari tingkat kesempurnaan pemurnian jiwa, menerbangkan semangat mereka mendarat di panggung hidup dan mati. Nama orang ini adalah Yang Kang. Di antara 180.000 murid artefak gerbang abadi, kekuatannya menempati urutan ke-20. Wosh! Yang Kang menyapu perahu roh dan memelototi Tan Yun, kamu bajingan, kamu berani membunuh tuanku ketika kamu merekrut murid-murid untuk divisi berjasa di puncak raksasa Panlong di gerbang dalam lebih dari setahun yang lalu, dan hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping. Gurunya adalah tetua ketiga dari pintu bagian dalam yaitu Ding Rong. Pada saat ini, di panggung hidup dan mati, jumlah orang yang ingin membunuh Tan Yun telah mencapai 26 orang, semuanya berada di kesempurnaan besar alam penyempurnaan jiwa. Menghadapi kerumunan yang dikelilingi dan dihina, Tan Yun tampak sangat tenang. Dia melihat ke samping ke arah Xiao Yuan, yang mengenakan pakaian penegak hukum, dan berkata sambil berpikir, pergilah cari Xiao Yuan dan katakan padanya bahwa aku ingin berbicara dengannya, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun mengetahui hal itu dari Lu Yi lebih dari sebulan yang lalu, malam itu ketika ada Xiao Yuan di antara 3 kelompok orang yang mengejar Shen Qingfeng, Tan Yun memutuskan bahwa perjalanan ke Fangcheng ini akan membunuh Xiao Yuan. Hanya saja Tan Yun tidak tahu bahwa pemuda yang dia tanyai adalah Xiao Yuan yang ingin dia bunuh. Mendengar ini, Xiao Yuan tersenyum pada Tan Yun,
menjulurkan jarinya, menunjuk Tan Yun dan berkata dengan angkuh, "Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas, aku adalah Xiao Yuan," ucap dari Xiao Yuan. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum, dan tertawa. Tan Yun melangkah melalui sepatu besi, tidak ada tempat untuk menemukannya, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Tan Yun mencoba menemukannya, tetapi dia datang ke pintu. "Oke, sangat bagus, saya harap Anda akan dapat berbicara dengan saya dengan lubang hidung terbalik nanti," ucap dari Tan Yun. Ekspresi Tan Yun berubah dingin dan menakutkan, segera setelah dia selesai berbicara, dan hanya ada niat membunuh tanpa akhir di mata bintangnya. Selama kompetisi besar 9 divisi pintu dalam, murid yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa suci, jiwa binatang, dan 5 jiwa pintu dalam ingin membunuh Tan Yun, tetapi mereka malah dibunuh oleh Tan Yun. Dan kelompok murid ketiga divisi pintu abadi juga ini ingin membunuh Tan Yun tanpa bertanya benar atau salah. Sial, semua terkutuk. Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, tanpa menunggu kata-kata Xiao Yuan, Tan Yun berteriak, "Berhenti bicara omong kosong, tidak ada dari kalian yang akan hidup hari ini," ucap Dati Tan Yun. Nadanya tidak kecil, "Hari ini, aku akan membantaimu, pengkhianat divisi alkemia, pergilah ke neraka," ucap dari Zhu Zifeng. Sambil berbicara, Zhu Zifeng dan 26 orang lainnya menembak pada saat yang sama. Matilah Tan Yun. Menderita sampai mati. Sosok 26 orang itu berkedip, dan semua cara mereka gunakan. Dalam sekejap, satu demi satu cahaya pedang berwarna-warni yang mendominasi dan cahaya pedang dari berbagai atribut menyerang Tan Yun di tengah. Tiba-tiba, langit di atas platform besar kehidupan dan kematian penuh dengan retakan luar angkasa yang mengejutkan. Bas! Cahaya pedang yang menakutkan dan cahaya pedang yang besar menyerang Tan Yun, di mata puluhan ribu murid, itu ketakutan. Ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun akan mati, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang merasa ngeri. Ketakutan di hati para murid telah mencapai tingkat yang tidak ada habisnya. "Mata ilahi Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Di panggung hidup dan mati, Tan Yun mengeluarkan cahaya merah yang aneh, dan Tan Yun tiba-tiba melihat sekeliling, memegang senjata untuk membunuh 26 orang yang datang kepadanya. Segera, di antara 26 orang, kecuali Xiao Yuan, Yang Kang, Hu Jin, Lin Bing, Su Ying, dan Qin Mei Hong, yang hanya merasa pingsan, dan berusaha untuk tidak kehilangan kewarasan, mereka memanipulasi Jian Mang untuk membunuh Tan Yun. Segera, 20 orang dengan ekspresi membosankan, berdiri diam di atas panggung. Dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya pedang yang dibanting 20 orang ke arah Tan Yun runtuh dan menghilang. "Langkah ilahi Hongmeng," ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun menggunakan ilahi Hongmeng untuk menghindari 6 sinar pedang yang ditebas oleh Xiao Yuan, dan 5 orang lainnya, sekelompok sinar emas melesat keluar dari tengah alisnya dan berubah menjadi Jinni, pedang ilahi Hongmeng dari di tangannya. "Bunuh!" Bayangan Tan Yun berkedip-kedip, dan sementara 20 orang melintas, dia membawa cincin cahaya pedang emas dan melintas melewati leher 20 orang. Uci. Tan Yun dengan secepat kilat datang ke 20 orang itu. "Semuanya berhati-hatilah dengan kecepatannya," ucap dari Su Ying mengingatkan dengan panik. Setelah Su Ying berkata, tiba-tiba, ujung pedang emas tajam yang memotong tenggorokannya. Dentang. Matanya melebar, pedang terbang di tangannya jatuh dari panggung hidup dan mati, tangan kanannya menutupi leher yang disemprot darah, dan dia jatuh lemas ke genangan darah. Sebelum dia meninggal, dalam pandangannya yang enggan, dia melihat Lin Bing 100 kaki jauhnya, dan Tan Yun juga menebas tenggorokan Lin Bingem. Matilah, ucap dari 8 Qin Mei Hong melambaikan tangan kanannya, dan segera, 12 anak panah hitam legam, dengan gumpalan retakan ruang, menyebar dan menembak dua ke arah tubuh Tan Yun dalam upaya untuk memblokir pelarian Tan Yun. 3 anak panah Soul Reaper lainnya, menghadap 3 jalur, dari atas, tengah dan bawah Tan Yun, terbang seperti kilat. 12 anak panah ini semuanya adalah harta yang luar biasa, sangat tajam. "Dasar Jalang Bao, kamu baru saja menyerangku, dan sekarang kamu ingin membunuhku dengan anak panahmu yang patah."
Pergilah ke neraka, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menebaskan panah yang mengarah ke dadanya dengan pedang, dan saat dia menebas, sosoknya berkedip. Setelah meraih anak panah dengan tangan kanannya, Tan Yun memasukkan anak panah ke dada Qin Mei Hong, jeritan menyakitkan Qin Mei Hong menembus dadanya, puci. Dengan percikan darah, Tan Yun mencabut anak panah dari dadanya dan memasukkannya di antara alisnya seperti kilat, puff. Qin Mei Hong terbunuh di tempat. Yang Kang, ayo pergi bersama, ucap dari Xiao Yuan. Pada saat ini, Xiao Yuan meledak dengan kekuatan waktu dan berteriak dengan suara serak. Oke, Yang Kang tidak peduli dengan kekuatan yang mengejutkan Tan Yun. Segera, di atas kepalanya, ada 10 hantu jiwa rahim hewan, dan dia ingin merangsang kekuatan 10 kali lipat. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk menggunakan semua kekuatanmu sekarang, ucap dari Tan Yun, suara niat membunuh bergema di platform hidup dan mati, dan Tan Yun muncul di depan Yang Kang seperti hantu yang keluar dari udara. Meskipun Tan Yun hanya di tingkat ke-8 pemurnian jiwa, kekuatannya untuk melompati tantangan sudah cukup untuk membunuh murid-murid biasa dari kesempurnaan besar alam jiwa, kecuali jika murid kesempurnaan besar alam pemurnian jiwa juga memiliki kekuatan untuk melompati tingkat kedua dari alam jiwa ilahi, dia bisa sejajar dengannya. Jika tidak, Tan Yun akan membunuh murid-murid kesempurnaan pemurnian jiwa ini, hanya mengandalkan kecepatan dan tubuhnya yang kuat sudah cukup. Tidak perlu sama sekali untuk menggunakan 3 kartu truf, api Hongmeng, api es Hongmeng dan formasi pedang Hongmeng. Puci-puci. Pergelangan tangan Tan Yun tiba-tiba berkedut, dan pedang Dewa Jin Ni membentuk tirai pedang, memutuskan tangan dan kaki Yang Kang. Ah! Tanganku! Kakiku, ucap dari Yang Kang. Yang Kang, yang kehilangan anggota tubuhnya dan berubah menjadi tongkat, ambruk dalam genangan darah dengan tangisan histeris, menggeliat, sangat menakutkan. Tan Yun, aku akan bertarung denganmu, ucap dari murid penegak hukum Xiao Yuan bergegas menuju Tan Yun dengan pedang di tangannya. Meteor Blood Kill, ucap dari Xiao Yuan. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya di tangan kanannya, dan dalam sekejap, sinar pedang sepanjang 200 kaki menebas ke arah Tan Yun, dan tiba-tiba berubah menjadi ribuan sinar pedang setengah kaki yang seperti meteor di langit rendah menembak ke arah depan Tan Yun. Pada saat yang sama, Xiao Yuan mundur dan melarikan diri ke panggung hidup dan mati 600 meter jauhnya. Dia bisa melihat bahwa dia sama sekali bukan lawan Tan Yun, apalagi dirinya sendiri, meskipun 10, dia bukan lawan Tan Yun. Sebagai murid penegak hukum, meskipun dia tahu bahwa jika dia melarikan diri dari tahap hidup dan mati selama pertempuran yang menentukan, dia akan dihukum berat oleh para tetua penegak hukum gurunya, dan dia akan kehilangan muka. Tapi di dalam hatinya, hidup tetap yang terpenting. Semua wajah tertinggal. Dia hanya ingin melarikan diri dari platform hidup dan mati untuk bertahan hidup. Kamu terlalu naif, ucap dari Tan Yun. Menghadapi ribuan sinar pedang yang mendekat, Tan Yun meraung, kekuatan spiritual emasnya melingkar seperti naga, memegang pedang suci Jin Ni, yang berubah menjadi reruntuhan bayangan bergegas masuk ke cahaya pedang. Bang bang bang. Ya Tuhan, tubuh Tan Yun terlalu kuat, ucap dari para penonton. Dalam teriakan puluhan ribu murid di luar kendali, setelah setiap cahaya pedang menebas tubuh Tan Yun, cahaya pedang itu runtuh dan menghilang. Sekarang tubuh abadi Tan Yun belum menyelesaikan budidaya tahap daceng tingkat ketiga, tetapi kekuatan fisiknya sudah dekat dengan harta karun tingkat tinggi, dan Tan Yun memiliki kekuatan untuk merobek harta karun tingkat menengah dengan tangan kosong. Itu bisa dengan mudah menghancurkan ribuan balok pedang seperti meteor yang bisa dengan mudah menghancurkan harta karun kelas menengah, tapi itu tidak bisa melukai Tan Yun. Tan Yun seperti bambu yang patah, dan ribuan cahaya pedang yang datang seketika itu runtuh. Xiao Yuan baru saja melarikan diri ke tepi platform hidup dan mati. Dia hanya selangkah lagi untuk melarikan diri dari platform hidup dan mati, namun, satu langkah terlalu jauh baginya saat ini. Om, tiba-tiba, ada ledakan udara di belakangnya. Xiao Yuan ketakutan, dan tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya ke dada Tan Yun. Tan Yun membalikkan tubuhnya, menyingkirkan ujung pedang,
dan tiba-tiba menebas kaki Xiao Yuan dengan ayunan pedang. Uci. Tan Yun mengayunkan pedangnya ke dada Xiao Yuan dengan pedangnya. Xiao Yuan, yang kehilangan kakinya, terlempar sejauh 200 kaki, dan jatuh di sebelah Yang Kang, yang kehilangan anggota tubuhnya. Dari aksi Tan Yun terhadap 26 orang, meski banyak yang dibicarakan, nyatanya hanya 3 helaan nafas yang berlalu. Dan 20 murid yang telah ditebas oleh pedang Tan Yun di leher sebelumnya, pada saat ini, masih berdiri di atas panggung, ketakutan mereka membeku di mata mereka. Saat berikutnya, sementara puluhan ribu penonton gemetar ketakutan, lingkaran darah muncul di leher 20 orang, dan kemudian kepala mereka jatuh, dan mayat tanpa kepala itu jatuh ke genangan darah. Karena pedang Dewa Jinni terlalu tajam, dan kecepatan membunuh Tan Yun begitu cepat sehingga setelah 3 tarikan napas, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Wosh! Tan Yun melintas dari tepi panggung, muncul di depan mereka berdua, menatap Yang Kang, dan berkata dengan dingin, "Aku diperintahkan oleh Master Sekte untuk pergi ke pintu dalam untuk memilih murid, dan gurumu, tetua ketiga dari pintu dalam, dia menghalangiku, jadi aku membunuhnya. Dan kamu ingin membunuhku hari ini, dan kamu yang harus disalahkan atas kematianmu sendiri," ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.